ASN dan sahabat bir di seluruh Indonesia. Sekarang di Pot ASN Berhalak. Bareng saya, Mutiara, yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, kalau kita ngomongin ASN zaman sekarang, pasti nggak lepas dari yang namanya core values berakhlak. Tapi pertanyaan ini tuh cuman jargon pajangan di dinding kantor atau emang udah mendarah daging? Hari ini saya nggak sendiri. Udah ada 4 narasumber. Dulu ada Bang Hapi, Hasni, Bang Rizky. Halo semuanya. Halo Mbak Muti dan teman-teman ASN. Mana kabarnya nih? Siap ya? Bongkar-bongkar gimana sih pengalaman berakhlak di lapangan? Kita langsung aja ke poin pertama, berorientasi pelayanan dan akuntabel. Bang Hapit, boleh cerita nggak realisasinya kayak gimana? Wah, yang pertama nih ya. Oke, 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 gini. Makasih Mbak Muti ya. Jadi gini, berorientasi pelayanan itu kan basicnya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat nih dengan ramah dan juga solutif. Nah, di instansi saya, kalau dulu masyarakat tuh harus bawa berkas banyak segini nih. Nah, bawa tuh untuk izin-izinan tuh. Nah, tapi kalau sekarang kan mindsetnya kita berubah ya. Mindset pola pikir kita itu kita jemput bola lewat sistem digital. Kita bisa lewat HP. Semua pengajuan dari HP nih. Nah, jadi kalau ada kendala kita nggak bilang, oh itu bukan urusan kami, tapi kita bantu cari solusinya sampai tuntas dengan tetap senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Itu wajib, bukan bukan opsional lagi ya, itu udah kewajiban kita. Mantap, tapi kan pelayanan prima butuh tanggung jawab juga. Gimana dengan akuntabelnya, Bang? Kalau akuntabelnya ya kan pelayanan cepat itu bahaya ya kalau nggak akuntabel. Nah, akuntabel itu kan kuncinya kita harus jujur dan bertanggung jawab. Contohnya deh, ini kita pakai fasilitas kantor kayak printer, motor dinas, mobil dinas. Ya itu ya untuk urusan kerjaan. Kalau di luar itu ya janganlah kayak untuk nyebut pacar misalnya ya janganlah itu ya. Untuk mudik itu jangan. Termasuk juga kita nolak gratifikasi sih karena kita emang apa namanya jadi masyarakat tuh bisa puas dan kerja kita pun tenang karena transparan nggak beban gitu kalau tidur bisa tenang tuh. Sepakat banget nih, bersih dan melayani. Nah, sekarang kita geser ke Bang Hasni. Buat ngasih pelayanan yang akuntabel, ASN-nya kan harus dan gak boleh gaptek. Ini ke poin kompeten dan boleh di-share, Bang. Gimana tanggapannya? Nah, siap Mbak Muti. Jadi kalau ngomongin kompeten, sebelumnya itu kita cari tahu dulu tuh apa yang maksud kompeten tuh. Kompeten itu kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang baik. Jadi nggak hanya sekedar tahu atau memahami konsep, mampu menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya kemampuan yang benar-benar dibutuhkan itu kemampuan yang bisa menghasilkan solusi dan memberikan manfaat. Kalau kita kaitkan dengan dunia ASN, kompeten menjadi salah satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena tantangan yang dihadapi ASN saat ini berkembang sangat cepat. Perubahan teknologi, kebutuhan masyarakat semakin beragam. Sampai publiknya semakin tinggi. Kita nggak bisa hanya mengatakan kita pengetahuan yang kita miliki saat ini. Contohnya ya, kalau kita masih gunakan tuh cara-cara tahun 90-an untuk menyelesaikan masalah di tahun 2020 ini. Ya udah nggak bisa, dunia udah berubah, masyarakat berubah. Sehingga kita pun harus terus berkembang perubahan tersebut. Nah, karena itu setiap ASN dituntut memiliki semangat belajar sepanjang hayat. Belajar di sini nggak harus menempuh pendidikan formal kok, nggak harus masuk ke bangku kuliah. Banyak kok cara meningkatkan kompetensi, misalnya ikut webinar, latihan daring, atau membaca buku yang relevan dengan kadang-kadang obrolan santai saat yang istirahat juga bisa jadi sarana belajar. Kayak misalnya kita nih saling bagi pengalaman, solusi atau praktik baik yang pernah dilakukan ya. Dari situ aja udah terjadi kok proses transfer pengetahuan yang kiranya dapat meningkatkan kemampuan kita lah sama teman-teman. Hmm, Tapi kadang kalau di kantor pinter semua, ego ini akhirnya malah gimana cara jaga harmonisnya nih? Nah, dari situ adanya fungsi harmonis itu, karena setiap orang itu harus saling jaga hubungan. Contohnya nih di tim saya, kami itu ngebiasain buat saling bantu.
saling support. Kalau ada teman-teman berduka atau teman-teman pekerjaannya lagi banyak, jadi kami itu teman-teman itu saudara sehingga menghasilkan kerja yang harmonis. Lingkungan kerja yang baik itu lebih produktif. Tim itu berusaha deh gimana caranya menghindari lingkungan kerja yang toksik gitu. Wah, benar banget. Lingkungan toksik itu musuh produktivitas. Oke, Bang Rizky. Ini ada dua nilai yang menurut saya menantang banget di era sekarang, loyal dan adaptif. Silakan. Masih Mutiara, banyak orang yang salah paham mikirnya kalau loyal itu artinya asal bapak senang, istilahnya patuh buta sama atasan. Padahal di berakhlak artinya memegang teguh ide Undang-Undang Dasar 45, NKRI, serta menjaga nama baik sama ASN, pimpinan, dan institusi. Contohnya, menjaga jabatan dan negara, nggak data internal ke medsos, konten, atau validasi netizen. Banget. Terus kalau di pandangan adaptif gimana nih? Nah, loyal pada negara tapi harus adaptif terhadap perubahan. Kita harus cepat menyesuaikan diri. Contohnya pas ada migrasi aplikasi baru dari pusat, kita nggak boleh, aduh ribet banget sih aplikasi baru. Justru kita harus proaktif untuk mempelajari dan segera diimplementasikan ke kerjaan kita. Ada itu berinovasi bukan sekedar jadi. Betul, jangan sampai kitanya malah jalan di tempat. Terakhir, nggak kalah penting, ada poin kolaboratif. Bang Padil boleh kasih pandangannya nggak? Karena ego sektoral antar instansi kan dulu sering disindir nih. Ya, iya Mutiara. Ego sektorial itu raja. Jadi seperti Buat ini contoh. Ini urusan ya saya, kamu nggak usah ikut campur. Ya, tapi sekarang lah kolaboratif, kita sama publik itu nggak bisa diselesaikan sendirian. Sekarang di instansi saya pun kita sering bikin program lintas namanya, gitu. Wah, keren banget ya. Jadi, intinya kolaborasi itu melipat gandakan hasil ya, Bang? Benar sekali. Kesimpulan dari saya buat teman ASN semuanya, berakhlak ini bukan cuma buat dihafalin saat kita pelatihan dasar saja. Jadi ini adalah program panduan modul dan kerja kita sehari-hari, mulai dari hal kecil, dari diri sendiri, dan dari ini. Luar biasa banget obrolan kita hari ini. Nggak terasa udah beberapa menit nih kita bedah nilai berakhlak. Dari Bang Hafid kita belajar soal pentingnya untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat serta kejujuran dan tanggung jawab. Dari Bang Hasni tentang upgrade skill dan jaga kesehatan tim. Dari Bang Rizky tentang komitmen menjaga dan cepat beradaptasi. Dan ditutup manis oleh Bang Padil tentang pentingnya sinergi kolaborasi. Menjadi ASN modern bukan lagi soal mengamankan posisi, tapi tentang bagaimana memberikan kontribusi baik untuk negeri dengan pondasi. Terima kasih buat para narasumber hebat ini dan terima kasih buat kalian yang udah nonton atau dengar sampai habis. Jangan lupa like, comment, and share video ini ke rekan-rekan kerja di kantor kalian. Saya Mutiara pamit undur diri. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Bye-bye.